Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal Sylvester yang kemudian sampai hari ini masih belum ada kabar ya. Kejagung pastikan kabarnya Sylvester Matutina ini terpidana kasus soal pemfitnahan begitu kepada Pak JK ya. Ini akan menjadi target operasi. Wih. Ya. Kabarnya sudah 6 kali ya mau dijemput. Maksudnya mau dipanggil begitu kan. Ya sampai sekarang nggak ada lagi. Kita jaksa eksekutor di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedang mencari yang bersangkutan dan mereka juga sudah mengambil langkah-langkah hukum nantinya. Itu strategi mereka dan kita tunggu. Lihat aja nanti. Kubu Roy-Suryo minta dikeluarkan DPO terhadap Sylvester. Ya kita serahkan dulu ke jaksa eksekutor langkah hukum apa yang sudah dilakukan. Kita tunggu aja. Ya. Oke. Cukup. Oke, makasih Pak. Makasih Pak. Terus ketika ada desakan di masyarakat, ya tetapkan dong ya DPO di situ. Kejagung masih ogah-ogahan dan sekarang bisa saja menjadi target operasi ya. Mana bisa begitu kan? Mana berani begitu selama ada orang kurus di belakangnya? Benar nggak? Benar nggak begitu kan ya? Jadi saya kira bahwa kejaksaan begitu kan ya sudah mulai hilang kepercayaannya begitu kan. Kenapa? Karena masyarakat ini sudah melihat bahwa apa kemudian yang dilakukan oleh kejaksaan ini nampaknya tidak membuahkan hasil apa-apa ya. Percuma membuat sitaan triliunan 13 triliun dan sebagainya. Kalau menangkap Sylvester sekecil itu pun begitu tidak bisa ditangkap. Kenapa? Ya karena terlalu kuat. Ya Kejaksaan Agung sudah mulai agak panik ini begitu kan ya. Ya semoga saja nanti langkah Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar menjadi gebrakan baru begitu. Siapapun di situ ya harus patuh dong begitu kan ya. Tapi nampaknya begitu. Kalau kita melihat dengan hal ini, nampaknya Presiden Prabowo Subianto ya belum tahu soal kasus ini begitu ini. Kejagung pastikan Sylvester Matutina terpidana kasus fitnah jika ya Pak JK jadi target operasi. Saya hanya ketawa aja, Bang. Kenapa? Karena realitasnya seperti itu. Kabarnya mau ditangkap begitu kan. Akan dicari. Mau menetapkan status buron saja ya. Masih lempar sana, lempar sini. Ya udahlah, akui aja bahwa ya kejaksaan tidak bisa menangkap Sylvester. Itu aja begitu kan ya. Masyarakat kecil ini masih menunggu sebenarnya begitu. Ngeri sedap. Nah, bahkan netizen pun juga menghitung begitu kan. Sudah berapa ini? Sudah 2.351 hari mangkir. Wih. Coba kita baca. Ya. Dulu pernah jadi Kejari Jaksel ya sejak April 2019 ya Maret 2021. Artinya saat pidana Sylvester ingkrah dia yang harus eksekusi. Nah nggak tahu lagi nih begitu. Ya nggak tahu lagi nih ini. Emang ruwet ya tenan le ya koyok kentut. Ini salah satu komentar netizen. Ngeri sedap. Ada juga berkomentar percuma sita 13 tahun ya tapi 13 triliun tapi tidak berani mengungkapkan ya Sylvester, tidak bisa menangkap Sylvester. Ada apa? Nah ya ini yang mesti dipertanyakan begitu. Saya menduga bahwa pasti ada orang kuat di dalamnya. Artinya secara tidak langsung bisa saja ya ada orang yang terrevelasi kepada Termol begitu. Masa iya tidak bisa menangkap seperti itu begitu. Ini kan hal yang kecil, Pak. Ya, kalau seandainya kejaksaan memerintahkan Kapolsek, selesai sudah. Tapi ya nampaknya kejaksaan ya nggak mau ribet nampaknya begitu kan ya. Nampaknya dimanja begitu. Padahal begitu kan. Padahal kabarnya ya Sylvester ini sudah nongol di mana-mana begitu. Ya, sudah nongol di mana-mana tapi masih belum ditetapkan sebagai masih belum ditahan dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya apakah kejaksaan ini masih mencari begitu kan ya?
keberadaan Sylvester ini begitu. Padahal ini sudah ingkrah 1,5 tahun. Dan saya kira kalau toh pada hakikatnya berada di televisi, berada di sana sini begitu, ini seharusnya kan diungkap begitu kepada publik. Biar apa? Biar menemukan titik temu siapa mereka begitu. Nah, Anang ini menegaskan bahwa proses pencarian sedang berlangsung intensif katanya di lapangan. Makanya ya perkara ini berawal dari keluarga Pak JK begitu kan. Ya yang kemudian muncul di situ begitu. Nah, setelah itu nampaknya kritikan kepada Kejaksaan Agung ini sangat luar biasa begitu. Ya sekarang ini kritikannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena sampai sekarang Sylvester itu aman-aman aja begitu ya, tidak ditangkap ya. Dan bahkan komentar netizen apa ini? Jangan gimmick aja Pak, nanti diludahi masyarakat ya, diludahi masyarakat banyak. Ya baru tahu ya rasa ini Kejagung, ayo segera tangkap dan penjarakan begitu kan. Kejaksaan turun kelas dan wibawa ya di mata masyarakat. Ya semoga saja nanti ada survei-survei itu. Saya melihat begini ya, kenapa Sylvester ini tidak bisa sekarang ini tidak bisa ditahan begitu kan? Ya kenapa Kejaksaan Agung juga agak ribet untuk menahan Sylvester? Nampaknya saya menganggap bahwa ada persoalan-persoalan penting begitu. Kalau Sylvester ini ditahan, mungkin ya kekuatan Jokowi semakin melemah. Juga termol-termol itu semakin lemah. Karena loyalis dari seorang Jokowi yang kemudian bisa melawan orang-orang di luar sana ya, artinya adu otot ya, hanya Sylvester begitu. Coba kita lihat saja nanti kalau toh pada hakikatnya membongkar bagaimana soal bobrok 1, bobrok 2 dan sebagainya begitu kan. Bisa saja ini kan terungkap kepada publik. Tidak mau begitu Sylvester ini dipenjara sendirian pada akhirnya. Kalau sudah, padahal Pak JK sudah melihat bahwa ya nggak ada ingkrah begitu, nggak ada, maksudnya nggak ada kesepakatan dengan Pak JK, kabarnya begitu. Jadi kalau hukum itu kalau sudah ingkrah ya divonis begitu. Makanya saya kira Sylvester ini masih nongol sana sini begitu kan. Ya, Sylvester masih nongol sana sini begitu kan. Ya kabarnya berada di nongol di Kapolda Metro Jaya, kabarnya masih nongol ada di Jakarta, ada di Solo. Kan orangnya masih bebas. Jangan-jangan ini masih jadi komisaris. Ya ngeri lah, inilah negara hukum kita begitu. Mau gimana lagi? Apakah Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya? Saat ini masih mau mencari itu. Nah, kabarnya Kejagung kesulitan cari Sylvester meski pernah nongol di Kapolda. Jadi ini gimana begitu? Mau eksekusi atau tidak begitu? Ini sudah nongol begitu kan ya, di Kapolda sudah nongol, di sana sini sudah nongol. Kenapa kok nggak ditangkap? Ya takut dong. Ini. Ya Mas Aiman, apa nggak bisa dipanggil Sylvester sebagai narasumber membela ijazah Jokowi? Biasa Sylvester paling merapi-rapi membela ijazah Jokowi. Nah, itulah akibatnya kenapa Sylvester sudah mulai nggak ada begitu. Mungkin sudah ya sejak dengan alasan sakit begitu kan ya, sampai sekarang ya di media, di televisi belum ada yang nongol begitu. Nggak tahu lagi ini kabarnya bagaimana. Apakah nanti nongol selanjutnya akan nongol begitu kan? Nggak tahu lagi ini. Ya saya kira masyarakat sudah paham betul lah bahwa persoalan-persoalan ini harus benar-benar ditegakkan begitu kan? Karena ini nyangkut masalah hukum, ya masalah hukum. Lah nyarinya di mana Pak? Coba cari di Solo, kata netizen begitu kan? Tetapkan dong sebagai buron. Makanya masyarakat ini mendesak ya kepada kejaksaan ya tetapkan sebagai DPO, sebagai buron begitu kan. Baru masyarakat bisa melihat mana yang kemudian buron dan mana yang tidak. Kalau Sylvester ini tetap dipanggil 6 kali tidak bisa, ada konsekuensi dong. Ya setidaknya begitu kan diperberat. Kalau mengajukan PK lagi ya diperberat lah begitu. Ya kalau bisa 5 tahun. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Coba masyarakat juga membandingkan sekarang ya antara Pak Purbaya dengan Sylvester ini. Ya inilah perbedaan Sylvester dengan Pak Purbaya ya.
Dua orang yang berbeda, tapi sama-sama bisa berlari, ya. Kalau bedanya, kalau Pak Purbaya ini berlari kejar uang sitaan kejaksaan, sedangkan ya Sylvester ini berlari dari kejaran kejaksaan. Ini salah satu komentar dari netizen begitu. Dan ini Kejagung jelaskan alasan Sylvester Matutina belum dieksekusi. Menurut Anang, tim Kejari Jaksel kini tengah melakukan pencarian terhadap Sylvester Matutina karena proses tersebut masih berjalan, maka penetapan status buron belum dapat dilakukan. Wih, aman dong, aman lah, ya Sylvester aman. Ya, ya sekelas sekecil ini tidak bisa menangkap begitu kan? Sekecil ini kejaksaan tidak bisa menangkap. Ini gimana bos? Ya, jadi ya hanya omon-omon aja lah begitu. Kalau tidak dibuktikan dengan serius, ya coba serius begitu kan? Ada yang mengatakan Sylvester ngumpul di Oslo palingan. Ini komentar salah satu netizen begitu kan? Jadi saya kira ini sudah saatnya begitu bahwa Sylvester ini harus ditahan begitu, karena mau tidak mau ini akan menjadi jelek ya, kejaksaan ini akan menjadi kejelek begitu. Kenapa? Ya kita lihat saja bahwa masyarakat ini sekarang ini lagi keras begitu kan ya, apa-apa viral ini pasti diviralkan oleh masyarakat. Jadi sangat disayangkan sekali kejaksaan tidak bisa menangkap Sylvester, itu aja begitu. Nih coba kita baca lagi komentar netizen. Ya, borok busuk sudah ya. Ini gimana penegakan hukum yang ada ya? Ya bahkan ya Harun Masiku, Firly Bahuri, Sylvester Matutina mereka disembunyikan. Orang-orang pada ngamuk semua begitu. Netizen pada ngamuk semua ini. Kenapa? Ya karena Sylvester tidak kunjung ditahan. Ya gak tahu lagi. Makanya kata netizen jangan-jangan ini kabur ke Oslo. Aduh, gimana ini ya? Saya pribadi begitu melihat bolak-balik di berbagai media sosial begitu kan. Ya lihat berita-berita Sylvester, Bang, angkat Bang Sylvester Bang, angkat Sylvester Bang. Padahal saya sudah muak begitu kan yang membahas ini. Karena apa? Karena banyak permintaan, ya. Jangan sampai hilang Bang beritanya Bang. Naikkan Bang. Kenapa? Karena hanya itu aja mereka. Ya, Kejaksaan Agung ya tidak bisa berkutik, ya. Mau menetapkan status DPO ya tidak bisa berkutik juga. Katanya proses. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.